Bapak Yakub dan ini saudaranya Yusuf. Theo ini namanya siapa? Yusuf. Jadi Theo ini adikmu Neman. Theo ini adikmu Yusuf. Ya. Andre ini siapa? Yusuf siapa kamu? Yusuf. Adik. Ya, ini siapa kamu? Adik. Adik ya, kakak-kakak. Ini siapa? Adik. Oke. Ya. Baik. Kalau nggak ditanya bisa jangan jawab. Kalau nggak ditanya bisa jangan bersuara atau pok-pok atau pik-pik atau pupuk. Ya. Nah, itu tadi sudah bersuara. Oke. Ini bisa tanya. Bisa. Malam ini kita belajar tentang Yusuf. Ada yang bernama Yusuf? Yusuf punya banyak saudara-saudaranya. Ada berapa saudaranya Yusuf? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kayak kucing ya, punya anaknya ya. Nah, ini Yusuf punya banyak saudara, adik. 11. Siapa yang pengen punya adik 11? Jadi nanti bisa buat main bola. Kamu ya? Bilang Kesebelasan. sama mama ya, pengen punya adik 11. Cowok-cowok semua ya, supaya bisa jadi kesebelasan. Yusuf ini anak yang ke-11 ya. Iya. Yang terakhir kan 12 Benyamin. Nah, Benyamin. dia anak yang 11 paling kecil. Ayo silakan berdiri. Yang sini umur yang paling tua di sini siapa yang laki ya? Yang laki. Itu. Itu orang tua. Iya dah. Sudah lansia itu. Itu cepat. Kamu kok 3. Saya akan panggil Kak Gilang. Silakan maju ke depan. Kalau ini jangan lipstick lah. Tinggi. Pas sudah ada pula dimakan lagi. Anak ketiga Edo. Edo. Itu mana kowe deh. Anak keempat yang setelah itu siapa yang ketua lagi? Alen. Terus ya. Yang tertua lagi setelah kalian siapa? Terus siapa lagi? Andre. Nema. Jajar barisnya. Andre sih. Lagi. Nema. Theo. Terakhir Theo. Ini tuh. Oke. Saya itu dulu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tahu saya. Anggap aja ini anak-anaknya Bapak Yakub dan ini saudaranya Yusuf. Theo ini namanya siapa? Yusuf. Jadi Theo ini adikmu Neman. Theo ini adikmu Yusuf. Ya. Andre ini siapa? Yusuf siapa kamu? Adik. Ya, ini siapa kamu? Adik. Adik ya, kakak-kakak. Ini siapa? Adik. Harusnya kamu sama adik kalau paling kecil gini kamu ngapain adikmu? Tanya satu-satu. Yang paling kecil imut kayak gini ganteng putih sipit ini kamu ngapain? Sayang. Disayang. Ya apa disayang itu? Belum. Enggak keluar Mbak Bin. Duduk aja, duduk. Duduk Duduk aja, enggak apa-apa. Duduk situ, Mbak. Karena kan anak adik. Adikmu ini kamu ngapain? Disayang. Jangan jawab, gak ditanya. Lipstick. Adikmu ini mau kamu ngapain? Kamu kan kakaknya, jadi kakak kayak apa? Disayang, ngapain disayang? Diberikan mainan. Bikin main. Nah, bukan kamu yang minta mainan. Ayo, kamu masuk
kalian sekarang belajar, anggap aja itu adikmu, kamu apain adikmu? Ngalah. Oh ya, boleh. Sip. Penuh hati. Penuh Sama apa adikmu itu? kakak ini. Aku ikin gue gitu. Sama ke beda Jawa. Beda boleh sama sama. Ikutan itu, mau kayak gitu. Jalan. Diajari berjalan. Enggak berani kafe. Balik Kamu main tadi mau? Beli jajan. Iya. Ibu apa dulu? Bodoh lagi mama boleh apa? dibully. Paling marah itu. Dimakan. Jajaninnya benar. Sesuai. Ayolah. Dijagain. Oh. Enggak usah mikir. Oke ya, kakak-kakak. Artinya berarti kamu ini kakak-kakaknya Mbak. Ih, tapi tidak demikian. Kakaknya Yusuf itu jahat. Jahat ternyata. Jahat tuh kakak. Karena gak mau sama adiknya. Tadi bilangnya ya. Tapi kenapa bisa jahat? Iri. Betul, iri. Betul. Lagi kok adiknya bisa dijahatin karena Balik-balik iri. Weh, itu kasih orang tuanya. Apa lagi? Ayo, kalau adikmu ini tiba-tiba kamu nggak suka karena apa? Apa lagi? Adiknya jahat. Iki adik gak jahat tapi dia adik. Alasannya baik ini. Kalau adiknya nangis yang disalahin selalu kakaknya. Jadi makanya kakaknya bete. Gitu sama adiknya. Ada lagi enggak? Kalau adiknya nakal kakaknya disalahin, iya tak? Iya. Nggak punya adik ya? Oh. Kamu siap disalahin? Siap. Hah? Siap? Temen lah. Nah, padahal ini lihat tentang adikmu. Masa ini aja wajah jahat sih? Innocent ini kamarnya, wajah tanpa dosa. Nah, ini namanya siapa? Yusuf. Boleh sak menit kali. Yusuf, kamu yang paling kamu sayang kakak yang mana? Coba pilih satu atau dua. Yang paling kamu cintai sayang banget. Pilih salah satu. Jelas dia kakak ini. Gacengli nih. Cedek, ada ini. Nah, coba pindah. Sebelah. Oh iya mau ya. Kalian sudah menjadi kakak-kakak yang baik. Mulai. Tapi ini berbeda. Yusuf punya kakak-kakak yang jahat. Karena iri tadi. Karena Yusuf paling disayang sama papanya. Yusuf disayang sama papanya. Dia dimanja. Dia pokoknya dibeliin baju-baju yang bagus. Enggak, baju laki. Nah, satu ketika dalam perjalanan tadi Yusuf disuruh bapaknya, kakak-kakakmu cari oma di padang. Burung, dia sedang mengembalakan. Kamu cariin suruh pulang ya. Nah, si Theo tadi, Yusuf tadi jalan sendirian. Dia nyari kakaknya ada di mana. Dia tanya sama Pak Ono. Pak Ono, kakakku di mana? Oh, di sana kakakku. Dia pergi. Nah, tadi yang kakaknya tadi, kakaknya melihat Yusuf dari jauh kan kecil. Hei, adik datang. Gimana kalau kita bunuh adik? Sayang, no, itu jahat atau enggak? Kita celakain adik kita. Ayo. Sini yang punya adik siapa ya tadi? Oh, adik. Ivory juga. Gimana? Kalau enggak?
hilang. Pak, ini Pak mana Pak? Itu Abel, aku punya adik tak jilitan nih, diusir. Tak sentik aneh, tak pukul. Punyanya kayak gitu. Ivari juga sama adiknya, tak jilitan nih. Tapi Ivari kan enggak toh, Ivari baik. Baik. Contohnya. Nah, atau jangan-jangan kakak apa adiknya yang usil ya? Kebanyakan. Banyak kan ya? Kebanyakan. Kakak yang usil. Iya, biasanya kakak saya mesti usil. Oh iya betul. Diusili aja sudah subur kayak gini. Apalagi nggak diusilin ya. Oke, biasanya kakak-kakak yang usil ya. Nanti Bu Yusa akan ngomong supaya kakak tidak usil lagi sama adiknya. Kalau kakaknya yang usil itu jarang ya, biasanya adiknya ya. Adik kakaknya ya yang usil ya. Oh, kalau kakaknya yang usil itu lebih sering ya daripada adiknya ya. Benar Kak? Iya, benar. Bener deh. Kalau kasus gimana Bel? Kayak adik ini Abel itu. Iya, ianya tetap kali ya. Oke, baik mendengarkan firman Tuhan. Jadi yang kebanyakan diusir itu biasanya adik. Nah, iya deh. Kak Gilang suka usilin kamu. Iya. Diapain kamu? Diapain? Nggak tahu. Wah, Ya, nggak tahu. Kok tanya saya? Ini ruangan Gus Dur. Gus Dur. Enggak tahu katanya saya. nah, Gimana? ketika Yusuf ada di ujung sana, kakaknya ada di ujung sini. Nah, pas adiknya jalan, kakak-kakaknya itu bikin rencana. Ayo, salah satu jadi kakaknya Yusuf. Ayo, Yusuf. Itu kita lihat yang kecil itu. Ngapain orang kena itu yuk? Kecil, mungil. Enaknya diapain dia? Aku udah macam bunuh tau. Sadis banget. Serem ya, serem. Gimana kalau dia nanti kita angkat? Berdua beramai-ramai kita angkat. Aku megang apanya? Kepalanya ya. Aku megang kakinya. Siapa yang megang pantatnya? Saya. Pantat. Habis itu dengarkan baik-baik. Ketika kita angkat, kita langsung bawa ke sini. Ada sumur kecil itu loh. Oh, kita masukkan ke situ ya apa? Tapi kok Gak usah dicelakai, dimasukkan sumur aja sudah celaka sendiri, ya apa? Mau nggak? Nah, gimana? Nanti kalau di perjalanan kita angkat. Oke? Setuju? Ada satu kakak yang baik, jangan dicelakai adik, dimasukkan sumur aja. Ada satu kakaknya yang baik, tak Gilang tuh baik, kakaknya itu jangan, kita masukin ke sumur aja. Kan adik itu umit, umit. Imut-imut. Imut. Kalau bicara itu kayak pendeta, emang. Nanti pas ada jalan dari jauh, kita angkat, kita masukin sumur, bener nggak? Mau nggak? Oke. Nah, Dek, Mbak Win, Teo taruh sana. Ayo Teo jalan dari sana. Nah, Kak Gilang di sini. Itu ya. Di sini ya, masuk sini ya. Sembunyi dalam sumur. Udah, ayo kita tinggal sendirian. Biar dia di situ sendirian. Biar dia di situ sendirian. Muncul, gak apa-apa, sudah selesai. Ya, selesai. Ini anak-anaknya nggak suka marah. Oh, sabar sekali. Sabar.
Meskipun Dia jahil. tidak suka pendendam. Pendendam itu apa? Mengalah. Mengalah. Apa ya pendendam itu? Gak suka benci. Gak suka membalas. Betul. Gak suka membalas. Gimana sifatnya Yusuf seperti apa? Baik. Tidak suka apa tadi? Dendam. Gak suka membalas. Gak suka benci sama orang lain. Apalagi kakak-kakaknya, dia tuh baik sama kakaknya. Jadi ketika dia diangkut, dimasukkan ke sumur ya dia diam aja. Tadi yang pertama kali bilang apa tadi tentang karakter, aku kepingin menjadi seperti Kristus. Sabar. Yusuf yang punya. Hanya Yusuf yang punya. Nah, apakah Michael pengen punya hati seperti Yusuf? Edo, Pale, Andre, Nina, semuanya cewek-cewek pengen Iya. punya hati seperti Yusuf? Atau pengen punya hati seperti saudaranya? Saudaranya suka jahatin Yusuf. Nah, Iya. tetapi anak yang baik selalu ada di dalam perlindungan Tuhan. Iya, amin. Anak yang gak suka membenci orang lain itu selalu ada dalam penyertaan tangan Tuhan. Contohnya di sekolah. Seberapa banyak sekarang ini anak yang suka berantem di sekolah? Ada nggak anak sini yang bikin resek suka berantem, memulai berantem? Siapa? Maksudnya bisa kalian yang di sini? Yang di sini. Bukan Nabil, bukan Joko, bukan Ujo. Nggak ada. Kamu nggak suka berantem tapi suka diberantemi nggak? Suka diberantemi orang lain? Temanmu lain? Apa yang kamu lakukan? Biasanya kabur malah. Kabur? Oh betul kabur. Ada juga kabur itu kabur. Dipukul atau enggak? Enggak, saya dilempar sama tembak. Masalahnya apa? Kalau dilempar sama ini nggak ditembak. Pas dia lagi duluan, waktu mereka ajak balik malah dia melempar tembak. Lalu dia mulai duluan. Dia yang memulai dia, tapi kamu diam. Enggak ajak balik, tapi dia malah melempar Ajak tembak. balik maksudnya. Kamu tanya balik. Kayak gitu kan? Enggak, dia tak ajak. Oh, diejek balik, dibalas. Balik, diejek balik. Dibalas, Juga pakai tembak. Gitu. Oke, bagus. Saya tahu ceritanya. Ketika teman balong besi, tahu balong besi? Tulang besi. Atos. Keringetnya pegang kopi. Buka warkop. Hatut kocok. Atut kawat balong besi. Keringetnya? Pegang kopi. Keringetnya stroberi. Jadi laki-laki itu harus kuat menahan emosi. Harus kuat menahan marah. Tapi harus bisa melindungi dirinya sendiri. Oke? Bisa melindungi dirinya sendiri. Kayak tadi siapa hemat latihan tinggi deh. Nah, makanya ketika dia lawan 10 orang, dia yang tumpah. Kalau itu yang tumpah, jadi nanti tak tanyakan kebenarannya. Iya, Ini cerita ini fiktif atau fakta? fakta. Halusinasi. Iya toh. Sama, anak TK toh. Fiktif. Di bawah. Iya, waktu kamu di TK itu. Kamu sekarang kelas berapa? Kelas 1. Oh, itu pengalamannya dia di TK, Adik. Apa ya? Itu masuk sini ke TK. Oh, TK. Jadi itu gerombolan. Gerombolan sih beras lawan 10 versus 3. Tiga apa satu? Tiga loh. Yang kamu termasuk 3 apa yang 10-nya? Kok belum 3? Aku sama temanku. Oh, 3. Oh, 3 lawan 10. Jadi dia kelas 1 SD melawan TK gitu. Makanya menang loh. Kalau Andre tadi lawan anak TK juga? Oh, Teman satu sekolah. Saya sekarang. Lebih sama ini. Orang dia. Dia bilang bagus ya. Oke.
kalau itu ini juga bagus. Jadi mesti kuat ya, tapi harus bisa tahan emosi. Punya hati seperti apa tadi maksudnya? Punya hati seperti Sabar. Untuk yang cewek, pernah nggak dibully sama cowok? Pernah. Tadi cewek dibully cowok loh. Kakak kelas atau adik kelas? Dibully apa? Apa ya, dengarkan baik-baik. Dibully apa ya? Di rumah dibully itu kan aku Kristen sendiri. Oh. Terus? Itu diejek-ejek Kristen. Oh, dia ejek karena dia Kristen, yang ejek bukan Kristen. Islam. Apa yang dilakukan Abel? Islam. Abel bilang apa? Tuh, dengan ini baik ini ceritanya. Abel bilang apa? Oh, kayak Yusuf ya? Gimana senyum? Oh, senyum. Hanya senyum yang kau berikan. Nah, itu bagus. Daripada kayak Neymar 10 lawan 7. Enggak. 10 versus 3. Mau versus 3. Catat. Udah yang 3 katanya. Terus, Fani dibully apa? Ini Kristen nggak punya Tuhan, habis itu aku jawab, loh kamu Katolik, berarti kamu juga nggak punya. Loh, Jadi itu, terus dia bilang apa? Diam aja. dia bilang, oh iya lupa gitu doang. Oh, ya ternyata Ya apa? ternyata, oh iya dia kan gini loh. Baru sadar. Katolik ngebully Kristen. Dia bilang Kristen nggak punya Tuhan, padahal dia juga Katolik. Ya, aku kan yang Katolik. Akhirnya dia lupa kalau dia itu Katolik. Ya, aduh, jangan. Siapa lagi yang pernah dibully? Yang cewek-cewek. Dia pernah dibully. Kamu cewek, padahal ini pernah. Apa-apa? Apa-apa? Siapa? Teman pernah mencuri uang. Terus? Dituduh atau gimana? Sabar. Yang dicuri uangnya siapa? Oh, uangnya dia. Jadi temanmu mencuri uangnya kamu. Berapa? 5.000. Protes itu. Kamu laporin ke guru enggak? Nggak bisa. Kan temennya salah kalau mencuri uangnya. Tapi kamu nggak boleh marah. Kamu harus bilang ke bu guru kalau tadi uang saya dicuri teman saya, tapi saya nggak marah bu, tapi ibu harus bilang. Bisa nggak? Saya dulu waktu kakak Jo kelas 1 SD itu pernah dibully sama teman satu kelas. Jadi kakak Jo di tasnya tuh diisi duit 1.000 waktu kelas 1 SD. Nah, setelah itu kakak Jo dibilang sama temannya itu mencuri uangnya temannya ini. Padahal tadi dimasukin uang kok. Jadi kakak Jo tidak nyuri, tapi dimasukin uang. Akhirnya Kak Jo dibawa ke guru BK-nya karena mencuri uang, karena orang tuanya lapor langsung ke BK. Gitu. Terus Kak Jo itu langsung dipanggil lah. Bu Yusa juga dipanggil. Anaknya mencuri uang berapa? Tak tanya 1.000. Waktu itu tasnya Kak Jo tak larang untuk nyentuh tasnya itu, karena saya tahu ini dibully. Saya tanya ke Jo, kalau kamu curi uang, kamu taruh uangnya di mana? Ya toh, misalnya dia mindahkan uang kan langsung dia tahu di mana. Kak Jo waktu itu nggak tahu, karena dia nggak ngerti uang itu apa. Karena kelas 1 nggak pernah pegang uang, nggak pernah dikasih tahu sapu uang. sama Bu Yusa, cuma hanya makanan. Bukan. Jadi dia nggak ngerti uang. Nggak tahu naruh di mana. Aku nggak pegang uang. Akhirnya tetap sampai berapa menit tak suruh nyari, tetap dia nggak tahu uangnya di mana naruhnya. Ternyata sama temannya disempitno di gone pinggirannya tas. Tas itu ada setting kecil. Nah itu deh pinggirnya itu. Nah di situ. Nah, nggak mungkin dia taruh uang di situ. Kalau dia nyolong, sengaja nyolong, nggak mungkin dia taruh di situ.
Nah, tak jebak anak yang membuli ini. Loh, kira-kira ditaruh mana ya? Ini nyolong tapi nggak ngerti naruhnya. Anak itu bilang di samping. Nah, ketahuan anak ini yang menfitnah. Akhirnya gurunya tak suruh ngambil kesimpulan dari cerita itu. Dan Kak Jo tidak jadi dihukum, temannya yang punya otak jahat. Saya balikkan kembali untuk anak itu dibawa ke BK. Karena otaknya sudah jahat. Nah, kalau kita cerdas seperti Yusuf, kita bisa menghadapi itu. Jadi Yusuf itu cerdas karena dia tuh baik, nggak suka emosian, kalian suka emosian dengan baik, nggak suka seenaknya sendiri seperti Abel, nggak suka emosian. Tuhan pasti kasih kepintaran. Tuhan kasih apa? Kepintaran. Kepintaran. Jadi jangan sombong kamu, bisa emosi. Siapa kamu? Siapa lu? Lu nggak tahu gue siapa? Andri. Dengan bahasa yang lemah tapi tegas. Siapa lu? Andreas. Kenapa gue donat itu? Oke, coba praktekkan. Kita harus punya hati seperti Yesus. Sabar, sabar, sabar. Tapi kalau kasusnya tulis tadi salah atau benar? Kalau ada teman yang nyuri, kamu mesti kasih tahu. Laporkan. Jangan bilang Yusuf sayang sama saudaranya. Dan Yusuf tahu Tuhan menyayangi Yusuf. Di sini siapa yang tahu Tuhan sayang kamu? Aku pengen tahu. Kalau udah ngacung itu harus ada alasannya kenapa Tuhan sayang kamu. Kenapa kamu disayangin Tuhan? Iya, kenapa? Ayo. Ngacung sih. Ayo, ayo. Benar tahu siapa yang ngacung? Angkat tangan ngacung itu. Siapa yang tahu kalau Tuhan sayang kamu? Angkat tangan. Ini angkat tangan apa enggak ini? Tengah-tengah ini. Nah. Iya, 1, 2, 3, 4. Oh, semua nih. Berarti harus tanya satu-satu nih. Iya. Dre, Tanya kenapa satu-satu. Tuhan sayang kamu? Karena Andri apa? Kok buat saya? Kenapa kok kamu disayang Tuhan? Boleh. Hah? Apa? Karena apa, Dre? Konsentrasi, Dre. Karena? Ayo, cowok jawabnya tas. Oh, cuma prok. Karena apa? Tuhan sayang kamu. Karena Andri apa? Kenapa? Komunikasi. Memberi kasih. Memberi kasih. Karena apa, Ren? Karena kamu suka memuji Tuhan dan berdoa. Karena Andre suka memberi kasih. Ya, nggak kok seprok-seprokan loh. Ayo. Nanti kurang kasihnya ya. Kasih bogem. Kenapa kok Tuhan sayang sama kamu? Kamu rendah hati toh, kasih muka. Yang mana? Biasanya aku tuh makan Burger King. Sombong. Pamer. Ayo, karena apa Tuhan sayang kamu? Soalnya Itu udah jangan gitu kenapa bajumu itu? Ayo cepat, karena kenapa Tuhan sayang kamu? Karena bisa kali. Ayo. karena memang kenapa saya? Ayo. Ya, bingung. Ganteng. Karena emang anaknya Manis. Anak sekali itu. Jangan karena dia mau dulu. Karena memang anaknya Gak nakal. Firman Tuhan. wah, serius lagi. Gak bahaya tak? Bahaya. Bahaya. Pasti keren malaikat. Siapa lagi nih yang mau ditanya? Kau tanya saya. Leo, kenapa kamu sayang Leo? Karena
Hore. Karena baik. Karena Teo baik. Oh, sudah diberikan tempat tinggal yang nyaman. Ayo, history. Karena nanti bisa beraktivitas. Wih, hari ini ya. Kenapa ketua baik sama kamu? Bisa hidup. Wow. Itu simpel itu. Kenapa sih ini ya, ya? Ya, iya kenapa? Doa setiap hari, maka dia disayang sama Tuhan. Baca kita terus. Iya, sudah sampai mana kamu baca Alkitab? Ayo. Ayo salah. Apa? Sama jaman-jamannya. Selama-lamanya. Alkitab apa yang kamu baca? Alkitab baru. Ayat apa? Kisah para Rasul. Oh, penginjilan itu kisah para Rasul. Oh, selesai. Kita dengarkan kakak-kakak kita kenapa dia disayang Tuhan. Sabra, jawabannya bukan karena subur ya. Ayo Viro, kenapa kamu disayang Tuhan? Sekarang masih bisa bernapas. Sekarang masih bisa bernapas. Kayak Rara tadi masih hidup. Jawabanmu loh. Gilang apa Kak Gilang? Karena ada tujuan Tuhan yang belum tergenapi. Ada janji Tuhan yang belum tergenapi. Aaron. Nah, ada berlian itu, nanti jualin ya. Kamu tadi dia mau bernapas. Berapa? Berlian. Kasih Pak. Citra. Oh, mimpi yang besar. Maka dia disayang Tuhan. Oke.